makna sio di Tahun Baru Imlek. Pemda Maluku siapkan pelatihan bagi tenaga kerja Blok Masela. Selamat siang saudara, selamat berjumpa kembali dalam program Berita Maluku hari ini edisi Sabtu 25 Januari 2020. Dan hari ini merupakan Tahun Baru Imlek 2571, maka kami atas nama pimpinan, karyawan dan karyawati LPP TVRI Stasiun Maluku mengucapkan selamat merayakan Tahun Baru Imlek 2571 kepada warga Tionghoa yang ada di Maluku. Dan saudara, berikut kita ikuti Maluku hari ini selengkapnya. Yang pertama saudara, ibadah perayaan kunci Tahun Baru Imlek 2571 semalam dirayakan warga jemaat GPM khusus Hokim Tong. Perayaan ibadah kunci tahun dimeriahkan dengan lantunan kidung pujian bernuansa Mandarin. Warga jemaat GPM khusus Hokim Tong semalam merayakan ibadah syukur Tahun Baru Imlek 2571 bertepatan dengan 24 Januari 2020. Ibadah syukur kunci tahun semalam berlangsung dalam nuansa sukacita. Berbagai kidung pujian dinaikkan sebagai bentuk ungkapan syukur dalam memperingati malam kunci tahun dalam kalender atau tradisi Tionghoa. Warga jemaat khusus Hokim Tong yang tergabung dalam persekutuan tersebut terlihat sukacita merayakan malam pergantian kunci tahun. Selain kidung pujian dinyanyikan dalam bahasa Indonesia, juga dinyanyikan dalam bahasa Mandarin. Semua warga jemaat larut dalam malam kunci tahun tersebut. Pendeta Peter Luwakabesi dalam khotbahnya menguraikan tentang makna Imlek dalam tradisi Tionghoa. Ditandaskan Imlek merupakan pergantian musim dari musim semi ke musim dingin, di mana pada masa pergantian musim itu masyarakat Tionghoa mulai bercocok tanam dan hasilnya cukup melimpah. Sementara baju warna merah yang dipakai pada Tahun Baru Imlek melambangkan kedamaian dan kesejahteraan, di mana malam kunci tahun Imlek 2571 berlangsung aman dan lancar. Tidak ketinggalan aparat keamanan memberikan rasa aman bagi jemaat setempat dalam melaksanakan syukuran malam kunci tahun Imlek 2571 tahun ini. Abu Sahbawa Cak Tamaila melaporkan. Sementara itu saudara, Tahun Baru Imlek bukan sekedar tradisi dan budaya besar masyarakat Tionghoa, namun juga merupakan ramalan sio yang terdapat pada kalender Cina. Bagi sebagian masyarakat Tionghoa, simbol sio menjadi hal terpenting dalam kehidupan mereka. Perayaan Imlek tahun 2571 diperingati warga Tionghoa hari ini. Tahun Baru Imlek ini bukan sekedar tradisi dan budaya bagi masyarakat Tionghoa, juga merupakan ramalan sio yang terdapat pada penanggalan Cina. Bagi sebagian masyarakat Tionghoa, simbol sio menjadi hal terpenting dalam kehidupan mereka. Sio adalah simbol binatang Cina yang mewakili 12 siklus tahunan. Siklus ini dibagi menjadi 5 elemen, yaitu air, kayu, api, tanah, dan logam, dan 12 binatang yang mewakili setiap tahunnya. Dalam penanggalan Cina, perayaan Imlek 2571 ditandai dengan pergantian tahun babi tanah ke tahun tikus logam. Secara tradisional, tahun tikus logam diyakini sebagai tahun pembawa peluang baru. Masyarakat Tionghoa meyakini dengan bergantinya tahun, keberuntungan atau ufuk, seseorang juga akan berubah. Entah berubah menjadi lebih baik ataupun sebaliknya. Selain sio tikus, ada beberapa sio yang masuk pada tahun tikus logam. Di antaranya sio kerbau, sio macan, dan sio kuda. Mereka yang masuk pada sio kerbau diprediksikan akan mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Karir juga diprediksi akan semakin baik. Mereka yang masuk sio macan diprediksikan akan pantang menyerah, mandiri, dan bijaksana. Sio ini juga memiliki keberuntungan yang baik dengan kisah cintanya di tahun 2020 ini, yaitu sio naga. Tahun ini juga merupakan tahun keberuntungan untuk karir sio naga.
Bahkan mereka bisa mencoba beberapa cara untuk mendapatkan kekayaannya. Itulah 3 sio dari 12 sio yang terdapat pada penanggalan Cina yang diprediksikan akan memberikan perubahan. Semua perubahan bisa saja terjadi pada kehidupan manusia. Yang pasti tetap berusaha dan bekerja menjadi yang terbaik dan berdoa pada Sang Pencipta. Devi bin Umar dan Edwin Opir melaporkan. Saudara, setiap perayaan Imlek, masyarakat Tionghoa selalu menampilkan sebuah atraksi berciri khas Imlek. Atraksi tradisional masyarakat Tionghoa ini merupakan penggabungan seni bela diri dan kesenian masyarakat Tionghoa. Di zaman dinasti Cina bagian selatan dan utara atau Nanbei tahun 420 sampai 589 Masehi terjadi peperangan dua kerajaan di dataran Cina itu. Kala itu pasukan Raja Songwen kewalahan menghadapi serangan pasukan gajah Raja Fan dari negeri Linyin. Seorang panglima perang dari pasukan Raja Songwen bernama Zhong Kui berusaha membuat sebuah boneka tiruan menyerupai singa untuk mengusir pasukan Raja Fan itu. Ternyata upaya tersebut berhasil. Itulah awal kisahnya barongsai yang hingga kini melegenda di tengah masyarakat Tionghoa. Kesenian barongsai diperkirakan masuk di Indonesia pada abad 17 saat migrasi besar dari Cina Selatan. Atraksi barongsai di Indonesia mengalami masa maraknya ketika masih adanya perkumpulan Tionghoa Wekwan di berbagai daerah di Indonesia. Perkembangan barongsai kemudian berhenti pada tahun 1965 setelah terjadinya gerakan 30 September PKI. Karena situasi politik kala itu membuat segala bentuk kebudayaan Tionghoa di Indonesia harus dibungkam. Seiring perubahan situasi politik, atraksi barongsai dan budaya Tionghoa lainnya mulai kembali bangkit pada tahun 1998. Saat ini sudah banyak perkumpulan barongsai di Indonesia termasuk di Maluku. Kalau untuk barongsai sendiri itu dia ada dua macam. Ada yang mulut bebek dan ada yang mulut kucing. Lalu kalau untuk kategori yang lain ada kategori naga. Jadi kategori naga ini bermain itu 10 orang, satu yang pegang kepalanya, satu yang pegang badannya sampai di ekor itu 9 orang, satu yang pegang dia punya kepala. Lalu ada yang kalau untuk bermain barongsai sendiri ini satu pasang barongsai itu dia dari 2 orang, satu yang pegang dia punya kepala, satu yang bermain ekornya. Ada kategori lain juga, kategori Peking Sai, tapi Peking Sai ini di Indonesia tidak begitu populer. Atraksi barongsai ini ibarat membuang sial atau mengusir roh jahat dari perayaan Imlek. Dalam Feng Shui, barongsai memiliki beberapa arti, yaitu menghilangkan energi negatif, diperlihatkan pada tabuhan musik barongsai, mengusir roh halus yang tidak baik, terlihat pada gerakan tarian barongsai, dan membawa kesuksesan atau keberuntungan, terlihat pada simbol barongsai. Seni dan budaya Tionghoa ini juga tidak hanya dipertontonkan pada perayaan Imlek, tapi juga kegiatan-kegiatan pernikahan dan momen-momen kemasyarakatan lainnya. Atraksi barongsai ini tidak hanya dimainkan kaum muda Tionghoa, tetapi juga kaum muda pribumi. Kita boleh saja berubah karena musim, namun musim tidak akan mengubah kita. Begitupun dengan tradisi dan budaya Indonesia, khususnya Maluku. Zaman boleh berubah, namun tradisi dan budaya tetap terjaga. Tema perayaan Imlek tahun ini yaitu budaya Imlek untuk anak Maluku. Setidaknya menggambarkan persatuan khasana budaya bangsa, khususnya khasana tradisi dan budaya orang Maluku sangat penting. Perayaan Imlek selalu identik dengan atraksi barongsai atau tarian singa. Namun yang berbeda, atraksi ini dilakukan oleh anak-anak warga keturunan Tionghoa dan pribumi.
Setiap perayaan Imlek, barongsai menjadi pertunjukan yang ditunggu-tunggu. Hal ini dikarenakan atraksi tersebut menunjukkan ketangkasan dan kepiawaian penari dalam melakukan gerakan-gerakan dinamis. Dalam perayaan Imlek yang dipusatkan di Buddha Center Gunung Nonas malam, atraksi barongsai turut memeriahkan perayaan itu. Biasanya atraksi kesenian asal negeri tirai bambu ini diperagakan oleh sejumlah pemuda warga keturunan Tionghoa. Namun kali ini para penari penabuh tambur, gong, dan simpal diperagakan anak-anak campuran warga keturunan dan pribumi. Barongsai adalah tarian kebudayaan Tionghoa yang biasanya dipertunjukkan pada acara-acara besar, sehingga melambangkan kekuatan, kebijaksanaan, dan keunggulan. Tarian barongsai dipercayai membawa keberuntungan dan mengusir roh-roh jahat. Barongsai juga merupakan cara untuk menciptakan suasana meriah dan membawa kebahagiaan. Melki dan Berti Opir melaporkan. Saudara, Maluku hari ini akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Di era informasi yang semakin cepat, menembus ruang dan waktu, kami hadir memberi kemudahan pelayanan publik. Pelayanan yang profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif. AHU Online, kami pasti. Anda kembali menyaksikan Maluku hari ini dan kita ikuti informasi selanjutnya. Saudara, berbagai kreativitas siswa Sekolah Kristen Kalam Kudus Ambon ditampilkan dalam Festival Open House dan Cari Tahu Maluku. Kegiatan yang dilaksanakan keempat kalinya ini digelar dalam nuansa peringatan Hari Raya Imlek 2571 di tahun 2020. Menyongsong perayaan Imlek 2571 tahun ini sekaligus menyemangati siswa memasuki tahun ajaran baru, Lembaga Pendidikan Kristen Kalam Kudus Ambon menggelar Festival Open House dan Cari Tahu Maluku. Festival ini sudah merupakan tradisi di Sekolah Kalam Kudus Ambon yang kali ini memasuki tahun keempat. Dalam kegiatan ini akan menampilkan berbagai kreativitas siswa-siswa Kalam Kudus Ambon baik dalam seni dan keterampilan. Ketua Yayasan Pendidikan Kristen Kalam Kudus Ambon, Tony Lawis, menyebutkan kegiatan tahun ini dilaksanakan berbeda karena dilakukan bertepatan dengan perayaan Imlek. Festival Cari Tahu Maluku yang digelar Sekolah Kalam Kudus Ambon menyoroti tema Kampung Tionghoa. Dengannya, dominasi warna-warni merah dan kuning emas sebagai warna khas Imlek mewarnai kegiatan Cari Tahu Maluku. Dalam Imlek kali ini juga ciri khas Tionghoa dalam budaya Maluku ditampilkan. Pada festival ini dilakukan berbagai kegiatan seperti halnya penyajian aneka kuliner, lomba mewarnai, belajar mengucapkan bahasa Mandarin dan pementasan drama yang akan digelar pada puncak acara hari ini. Nah, di tahun ini bertepatan dengan Imlek yang ke-2571 Kongsili, kami menyerahkan Festival Cari Tahu Maluku. Kita hari ini kita untuk opening sampai dengan adanya beberapa kegiatan, termasuk sampai besok tanggal 26 kita closing dengan drama musikal Mama How. Sekretaris Kota Ambon Agela Tuheru dalam sambutannya mengatakan Cari Tahu Maluku merupakan kegiatan positif yang perlu diapresiasi. Festival ini sebagai wadah dalam menunjukkan bakat dan kreativitas para siswa di Sekolah Kalam Kudus Ambon.
Latuheru berharap para peserta bisa menjadi inspirasi bagi warga kota Ambon. Hal ini juga menunjukkan anak-anak Ambon adalah anak-anak yang percaya diri dan tangguh. Mereka sudah terlatih percaya diri akan tampil menjadi anak-anak yang mandiri kelak. Melki Udin Sanduan melaporkan. Informasi lain, Saudara, pemerintah Provinsi Maluku akan menyiapkan program pelatihan bagi tenaga kerja Blok Masela. Program pelatihan tersebut akan disiapkan oleh Dinas Naketrans Maluku. Kendati pengembangan Blok Masela baru akan dilakukan pada tahun 2027, namun pemerintah Provinsi Maluku sejak dini akan mempersiapkan pelatihan bagi tenaga kerja yang terjun ke Blok Masela. Pelatihan yang disiapkan itu akan dilakukan oleh Dinas Naker Trans Maluku. Kepala Dinas Naker Trans Maluku Farida Salampesi mengatakan, saat ini pihaknya sementara menjajaki kerjasama dengan perusahaan yang bergerak dalam bidang pelatihan tenaga kerja. Pelatihan yang disiapkan oleh perusahaan tersebut meliputi teknik produksi, pemeliharaan, ketersediaan, dan pertanian. Setelah mengikuti pelatihan, tenaga kerja yang dihasilkan akan mendapatkan sertifikat berstandar nasional maupun internasional. Kesiapan tenaga kerja. Nah, kesiapan tenaga kerja ini dikerjasamakan dengan ada beberapa perusahaan besar yang bergerak di dalam bidang penyiapan sumber daya manusia. Antaranya adalah Petrotekno. Nah, Petrotekno ini adalah satu perusahaan besar yang mendidik para calon pekerja yang nanti akan bekerja di dalam Blok Masela. Nah, mereka ini adalah merupakan perusahaan yang memang dipercayakan dan mereka ini sudah punya nama ya, baik di nasional maupun internasional. Jadi kalau kita mendidik anak-anak kita di situ, mereka akan mendapatkan sertifikat baik nasional maupun internasional. Pelatihan tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan Blok Masela juga telah dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan di 3 kabupaten di Maluku, yakni Ambon, Kepulauan Tanimbar, dan Maluku Barat Daya. Total tenaga kerja yang sudah dilatih di 3 kabupaten itu sebanyak 300 orang. Frida Raiman, Lamarunga melaporkan. Perusahaan di Maluku wajib hukumnya menerapkan K3 dalam aktivitasnya. K3 merupakan program nasional yang bertujuan memberikan jaminan keselamatan bagi pekerja dan perusahaan wajib memberi upah sesuai ketentuan yang berlaku. Dinas Naker Trans Maluku mendorong perusahaan-perusahaan yang ada di Maluku untuk menerapkan K3 dalam setiap aktivitas. K3 atau Keselamatan Kesehatan Kerja merupakan program nasional yang wajib diterapkan oleh perusahaan. Program K3 bertujuan agar perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya memberikan keselamatan, kesehatan kerja bagi karyawannya. Selain itu, perusahaan juga wajib hukumnya memberikan upah sesuai ketentuan yang berlaku. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Naker Trans Maluku Farida Salampesi. Salampesi menyebutkan pihaknya mendorong agar perusahaan-perusahaan di Maluku dapat menerapkan K3 dalam setiap aktivitasnya. Hal itu penting dalam upaya memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan saat melaksanakan kegiatan di perusahaan. Keselamatan kesehatan kerja yang dilaksanakan itu merupakan kegiatan rutin nasional dan dalam 1-2 hari ini kami akan melaksanakan puncak acaranya pada tanggal 28. Kami berharap Pak Gubernur akan memimpin acara tersebut di dalam hal apel nasional itu. Jadi itu kegiatan dilaksanakan secara di setiap daerah. Dan akan melibatkan semua asosiasi pekerja, kemudian juga ada OPD-OPD yang terkait akan dilaksanakan untuk Provinsi Maluku itu pada tanggal 28 nanti di pelabuhan kedatangan penumpang yang di pelabuhan di Pelni. Di Maluku setiap tahun selalu memperingati Hari K3. Untuk tahun ini puncak peringatan Hari K3 akan dilakukan pada tanggal 28 Januari 2020 di Pelabuhan Yosudarso dengan Inspektur Upacara Gubernur Maluku Murad Ismail. Frida Raiman, Lamarunga melaporkan. Informasi lain, Saudara, netralitas aparatur sipil negara dalam pemilihan umum kepala daerah terus dipantau Badan Pengawas Pemilu. Bawaslu Maluku meminta setiap aparatur sipil negara di Maluku, khususnya di daerah yang akan melangsungkan pemilihan kepala daerah, tidak terbawa pusaran politik praktis selama masa pilkada berjalan.
Himbauan bagi aparatur sipil negara di Maluku untuk menjaga netralitas disampaikan Ketua Bawaslu Maluku Abdullah Eli baru-baru ini. Eli mengatakan untuk mencegah aparatur sipil negara terseret pusaran politik praktis, maka Bawaslu Maluku akan memperketat pengawasan bagi aktivitas ASN selama masa pilkada berlangsung. Pengawasan diprioritaskan di 4 kabupaten di Maluku yang akan menghelat pemilihan kepala daerah serentak September nanti. ASN untuk seluruh kabupaten kota itu tidak boleh berpihak pada salah satu pasangan calon. Kenapa? Karena dia akan berhadapan dengan sanksi yang nanti akan didapat. Misalnya kalau terbukti secara sah dan meyakinkan itu ada 4 sanksi yang nanti akan didapati oleh seorang ASN. Yang pertama, dia ditunda kenaikan pangkatnya, kemudian dia diturunkan 1 tingkat lebih rendah dari pangkatnya, atau orang Ambon istilah kupas pangkat. Ini kalau 2 bala ketong kupas tinggal 1 naik. Kemudian yang ketiga itu dia ditempatkan di daerah yang terpencil, dan yang terakhir yang lebih berat adalah diberhentikan. Nah, ini yang kita harus ingatkan. Cara-cara mengingatkan yaitu bahwa seorang ASN tidak boleh foto bersama dengan pasangan calon, kemudian memasang baliho pasangan calon, ikut menjadi tim suksesnya, kemudian ikut mendukung dengan cara komentar di Facebook atau mengangkat jempol, menyukai komentar yang berada pada salah satu pasangan calon. Untuk menghindari keterlibatan ASN dalam tahapan pilkada, Bawaslu meminta setiap ASN tidak melakukan berbagai aktivitas yang terindikasi mengkampanyekan salah satu figur dalam pilkada nanti. ASN di keempat kabupaten juga diminta lebih bijak dengan tidak mengunggah pernyataan maupun seruan yang menggiring orang lain ke salah satu pasangan peserta pilkada. Yasser Torita, Hamjatomia melaporkan. Saudara, Maluku hari ini akan kembali dengan informasi lainnya setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Pemberitahuan berasal dari Sekretaris Wilayah Tim Koordinator Yayasan Anak Bangsa 11 Provinsi Indonesia Timur. Isi pemberitahuan dengan ini diberitahukan kepada seluruh tim koordinator dan tim relawan lepas yang namanya terdaftar pada draft tim masing-masing kabupaten kota se-Provinsi Maluku dan tim koordinator Provinsi Maluku dan tim koordinator wilayah 11 Provinsi Indonesia Timur. Diberitahukan kepada saudara-saudari bahwa saudara-saudari diwajibkan dan diharuskan untuk melaporkan diri kepada ketua koordinator masing-masing untuk diakomodir sebagai peserta deklarasi Yayasan Anak Bangsa di Kota Ambon. Hal ini perlu dilakukan karena menyangkut dengan akomodasi peserta dan sekaligus akan merealisasikan hak-hak saudara-saudari sebagai tim relawan dan tim koordinator Yayasan Anak Bangsa setelah kegiatan deklarasi dimaksud. Bagi saudara-saudari tim relawan yang tidak melaporkan diri sampai batas waktu yang ditentukan, berarti saudara-saudari dianggap dan dinyatakan telah mengundurkan diri dan saudara-saudari tidak lagi diberikan hak-hak berupa pesangon dan lainnya yang merupakan hak saudara-saudari. Waktu melaporkan diri terhitung sejak dikeluarkan pemberitahuan ini sampai dengan tanggal 30 Januari 2020. Bagi yang tidak menghiraukan pemberitahuan ini, risiko ditanggung sendiri. Demikian pemberitahuan ini. Atas perhatian dan pengertiannya diucapkan terima kasih. Dikeluarkan di Ambon pada tanggal 22 Januari 2020. Tim Koordinator Yayasan Anak Bangsa 11 Provinsi Wilayah Indonesia Timur, Lambert W. Miru, SP, Sekretaris. Terima
kasih Anda masih bersama kami dalam Maluku hari ini dan kita ikuti informasi selanjutnya. Saudara, 52 pekerja seks komersial di Tanjung Batu Merah akan dipulangkan ke daerah asal masing-masing. Kementerian Sosial telah menyetujui dokumen kepulangan mereka. Rencana penutupan lokalisasi Tanjung Batu Merah berimbas pada PRA PSK yang selama ini menghuni lokalisasi tersebut. Namun Menteri Sosial Juliari Batubara disebut-sebut telah menyetujui pemulangan para PSK penghuni lokalisasi itu ke daerah asal masing-masing. Bahkan dokumen pemulangan mereka yang sebanyak 52 orang itu juga telah disetujui. Mereka nantinya akan menerima dana pemberdayaan sebesar 5 juta rupiah, ditambah jaminan hidup sebesar 750 ribu rupiah, dan uang transport lokal sebesar 250 ribu rupiah. Total per orang mendapat 6 juta rupiah. Saat ini Kementerian Sosial sementara memproses anggaran mereka, kata Kepala Dinas Sosial Kota Ambon Nurhayati Yasin. Nantinya dana tersebut akan ditransfer Kementerian Sosial ke Yayasan Pelangi Maluku untuk disalurkan ke masing-masing PSK. Pemerintah Kota Ambon akan memfasilitasi transportasi udara untuk memulangkan puluhan PSK itu ke daerah asal mereka masing-masing. Sebelumnya, para PSK tersebut akan mendapat pendampingan dari Dinas Sosial Kota Ambon sebelum diserahkan ke Dinas Sosial masing-masing daerah asal. Pemerintah Kota Ambon berencana menutup lokalisasi itu pada Desember tahun lalu. Namun rencana itu ditunda dan diperkirakan akan dilaksanakan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Ricky Nikiulu, Edmond Tupan melaporkan. Pengawasan terhadap kode etik hakim di Pengadilan Negeri Ambon akan diperketat di tahun ini. Hal itu sebagai langkah pencegahan pelanggaran kode etik hakim saat memeriksa perkara. Ketua Koordinator Komisi Yudisial Provinsi Maluku, Amiruddin Latukonsina menyatakan, pengawasan terhadap kode etik hakim akan diprioritaskan di Pengadilan Negeri Ambon. Hal itu penting dalam mencegah hakim nakal saat mengadili perkara di ruang sidang. Amiruddin menyebutkan Pengadilan Negeri Ambon merupakan peradilan yang menyidangkan tindak pidana korupsi. Olehnya itu pengawasan harus ditingkatkan, terutama dalam persidangan kasus tipikor. Amiruddin menjelaskan di Maluku terdapat 6 peradilan, Pengadilan Negeri Ambon menjadi fokus pengawasan dalam menciptakan peradilan yang bebas dari pelanggaran kode etik hakim. Kita akan tetap fokus karena hari ini di Maluku itu juga sudah 4 PN yang dari awalnya hanya cuma 4 PN, dan kita akan fokus pada semua pengadilan di bawah Mahkamah Agung. Nah, terkait dengan hal itu, untuk meningkatkan itu, maka kita akan tetap fokus pada tugas-tugas Komisi Yudisial di daerah, yakni pemantauan dan penerimaan laporan pelanggaran dugaan KPPH. Ada hal yang lebih penting lagi adalah tetap kita fokus pada Pengadilan Negeri Ambon, karena di situ ada pengadilan ad hoc yang melingkup kasus-kasus besar, misalkan korupsi dan lain sebagainya. Selain pengawasan di Pengadilan Negeri Ambon, pihaknya juga akan melakukan pengawasan di sejumlah peradilan di Maluku, baik agama, tata usaha maupun pengadilan militer. Fanil Tahid melaporkan. Saudara, ujian sekolah berstandar nasional untuk siswa sekolah dasar mulai tahun ini dihapus. Ujian tersebut diganti dengan ujian sekolah. Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan BSNP Abdul Muti mengatakan prosedur operasional standar ujian sekolah berstandar nasional diganti mulai tahun 2020. Nantinya yang berlaku adalah ujian sekolah. BSNP juga telah mengeluarkan prosedur operasional standar untuk ujian nasional bagi siswa SMP dan SMA untuk tahun ini. Prosedur operasional standar ujian nasional yang baru itu tidak memiliki perubahan yang signifikan atau cenderung sama dengan ujian nasional tahun lalu. Moda ujian nasional masih tetap seperti tahun lalu dengan berbasis komputer dan berbasis pensil kertas. Selain itu, dalam prosedur itu juga disebutkan tentang perubahan ujian nasional perbaikan. Nantinya ujian nasional perbaikan akan berubah menjadi ujian ulangan. Jika pada Permendikbud sebelumnya diterapkan ujian nasional perbaikan dikhususkan bagi siswa SMA SMK sederajat, namun pada Permendikbud tahun ini diubah menjadi ujian ulangan. Pesertanya pun diperluas mencakup siswa SMP sederajat. Saat ini Badan Standar Nasional Pendidikan masih fokus untuk pelaksanaan ujian nasional tahun ini. Untuk tahun depan akan dikomunikasikan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang format ujian itu.
Sementara anggota Badan Standar Nasional Pendidikan Suyanto mengatakan, ujian sekolah berstandar nasional untuk tingkat sekolah dasar sudah ditiadakan. Sekolah harus membuat sendiri soal ujian masing-masing. Dengannya dibutuhkan kesiapan sekolah untuk membuat soal-soal ujian bagi siswa peserta ujian yang ada di sekolah mereka. Riki Nikiulu, Edmond Tupan melaporkan. Saudara, informasi tadi mengakhiri perjumpaan Anda dengan kami dalam Maluku hari ini. Akhirnya saya Anastasia Gisina mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dengan kami. Selamat siang dan sampai jumpa.